Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memandu jalannya praktikum perencanaan dan pengendalian produksi pada tahun ini. Itu untuk modul agregat planning. Jadi nanti pada modul ini kalian akan mengetahui bagaimana proses perencanaan, proses produksi, terlebih khusus pada bagian perencanaan agregat. Sebelum itu, mari kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu, yaitu Form QM for Windows. Itu ini. Terus kita mulai dengan kita pilih modulnya terlebih dahulu, maaf, di modul agregat planning. Terus file, terus pilih agregat planning. Terus pada praktikum kali ini kita akan mengerjakan study case, yaitu sebagai berikut. Dalam suatu periode terdapat 4 permintaan untuk periode selanjutnya dengan besaran permintaannya masing-masing, yaitu 1.200, 1.500, 1.900, dan 1.400 unit. Persediaan pada saat ini yaitu 0 unit. Dimisalkan kapasitas waktu regulernya adalah 2.000 unit per bulan dan tidak ada lembur atau subkontrak. Untuk biayanya, setiap unit yang diproduksi selama waktu reguler adalah 8, 3 untuk setiap yang diadakan per periode, lalu 4 untuk setiap unit periode singkat, 5 untuk setiap unit di mana produksi meningkatkan dari periode sebelumnya, dan 6 untuk setiap unit di mana produksi menurunkan dari periode sebelumnya. Jadi yang 5 tadi itu increase, yang 6 yaitu decrease cost-nya. Oke, kita masuk, kita beri nama dulu, yaitu modul 3. Untuk periodenya tadi kan 4 ya. Terus untuk pemilihan ininya periode 1, 2, 3, 4. Terus untuk shortcuts-nya itu backorder. Lalu langsung aja kita oke. Terus kita masukkan permintaan tadi yang dijelaskan di study case-nya, yaitu 1.200, 1.500, 1.900, 1.400. Maaf. Untuk regular time capacity-nya tadi untuk masing-masing periode yaitu 2.000 ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Oke, karena di contoh pertama ini untuk overtime capacity dan subkontraknya masih 0 ya. Terus untuk regular time-nya nilainya yaitu tadi 8 dan 11, lingkarnya 3, yang 4, kurangannya, untuk increase cost-nya 5,
dan dashboardnya dan untuk inisial inventory awalnya masih 0. Itu untuk metodenya ini kita pilih yang ini pertama dulu ya, paling atas, smooth production. Jadi nanti sama di aggregate planning ini ada beberapa metode yang dijelaskan seperti ini yang smooth production ini, terus ada metode cheese procurement, terus ada smooth production dengan rata-rata bersih, permintaan bersih, terus ada overtime, terus ada subkontrak, transportasi model, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertama ini kita pilih yang smooth production average plus demand dulu. Langsung saja kita save. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya. Jadi untuk penjelasan singkat tentang hasilnya, pada persediaan awal itu berjumlah 300 untuk periode pertama, dan periode kedua yaitu berjumlah 300 juga. Terus untuk periode selanjutnya di sini mengalami kekurangan itu 100. Maka pada periode selanjutnya di periode 4 akan dianggap hilang atau sudah terpenuhi, seperti itu. Terus untuk chapter costnya ini nanti tinggal dikali aja sama hasilnya, kayak misalkan 8 kali 6.000 maaf, dan lain dan seterusnya, dan diperoleh total costnya yaitu sebesar $50.200. Nah, di sini juga ada grafiknya yang menjelaskan tentang demand-nya dan kebutuhannya, seperti itu. Oke, kita balik lagi, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita menambahkan nilai dari overtime dan subkontraknya. Pada contoh soal kali ini kita berikan nilai 100, masing tiap periode yaitu 100, untuk kontraknya yaitu 100, setelah kita tambahkan tadi nilai overtime dan kontraknya, lalu kita pilih yaitu untuk yang selanjutnya, yang kedua, yang average net demand. Tetap sama, masih yang shortage-nya yang back order. Untuk regular time capacity-nya itu jadi 1000 ya, jadi 1000 dan 1000. Ya, langsung kita solve. Nah, di sini bisa terlihat ya masing-masing nilainya ketika ditambahkan
overtime dan subkontrak, hasilnya seperti ini. Ketika permintaan segini dengan kapasitas produksinya yang turun dari sebelumnya, maka diperlukan biaya atau diperlukan overtime dan subkontrak untuk memenuhi kebutuhan produksi tiap periodenya. Seperti itu. Untuk hasilnya di sini dapat terlihat ya. Nah, ini total cost-nya. Oke, untuk selanjutnya akan kita tukar nilai antara overtime dan subkontraknya. Jadi yang overtime tadinya 9 kita tukar jadi 11, dan di sini kita tukar jadi 9. Untuk metodenya masih yang sama ya. Ketika ini akan kita lakukan ketika biayanya lebih mahal dari overtime. Jadi biaya overtime lebih mahal dibanding biaya subkontrak. Yang tadi kan biayanya lebih mahal yang subkontrak ya. Nah, ini seperti ini. Terus kita langsung solve aja. Ini jadi seperti ini. Jadi dengan permintaan yang ada pada periode tersebut, nanti subkontrak akan memenuhi sekitar 500 ini, dan 2000 ini adalah kekurangan dari regular time yang ada gitu. Misalnya perusahaan punya kapasitas waktu regulernya seperti ini dan ternyata masih kurang, nah makanya diperlukan subkontrak. Nah hasilnya segini 2000 kan ya, jadi setiap periode itu dibebankan 500. Ini untuk hasilnya, total cost-nya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita coba untuk shortage-nya itu yang lost sales. Jadi contoh pertama kita lost sales, jumlah demand-nya masih sama, regular time capacity juga masih sama, ada overtime capacity, subkontrak, nilai di unit cost-nya juga masih sama. Kita solve. Kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan di bagian shortage-nya itu yang back order dan lost sale, tadi teman-teman kan pasti memperhatikan tentang perbedaan di antara ini. Pada back order, permintaan kekurangan yang terjadi di periode sebelumnya akan dipenuhi di periode selanjutnya. Tapi kalau di lost sales ini, kekurangan yang ada pada periode sebelumnya itu akan menjadi dianggap sudah terpenuhi di periode selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, mungkin saya coba jelaskan lagi. Dari perbedaannya yaitu dari tadi yang back order dan lost sales itu di cara pemenuhannya di periode selanjutnya, seperti itu. Nah ini
Ini total biayanya, terus ini total biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya dengan menggunakan metode cheese Current Liman. Lalu untuk regular tank capacity-nya kita ubah menjadi 2000, dan ini kita anggap kosong ya, kita anggap kosong, tidak ada nilainya, tidak berarti artinya tidak melakukan overtime dan kontrak. Untuk unit cost-nya masih sama, coba kita langsung solve ya. Di sini penjelasannya masih sama di sebelumnya, jadi kekurangan di periode selanjutnya akan dipenuhi di sebelumnya akan dipenuhi di periode selanjutnya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, tadi kita ubah ke backorder biar lupa. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu kita ubah regulation capacity-nya menjadi 1500, 1500, 1500. Lalu untuk subkontraknya masing-masing tiap periode yaitu 500. Untuk unit cost-nya masih sama, dan shortage-nya yaitu backorder. Metode yang digunakan juga masih sama. Selanjutnya kita solve. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit, yaitu ketika kita memiliki demand ini, permintaan di sini, lalu overtime dan subkontrak akan mengcover masing-masing nilainya seperti ini, segini. Lalu di periode awal itu tidak ada increase dan decrease-nya atau nilainya 0, dan di periode kedua selanjutnya itu di unit increase-nya bernilai 300, yang artinya permintaan akan dipenuhi pada nilai 300 tersebut. Nah, ini subkontraknya nilainya 400, dan di periode keempat unit discrete-nya bernilai 100. Akan dihasilkan total biayanya Oke, untuk selanjutnya kita akan ke model selanjutnya, itu di
transportasi model. Nanti ini silakan teman-teman simpan atau tidak. Sama di sini juga udah nyampe. Terus vertexnya not allowed, periodenya yang pertama. Oke, yang dimasukkan yaitu permintaannya untuk periode pertama adalah 1.900 dengan dibiarkan kapasitinya masing-masing 800. Masing-masing cap 100. Kontraknya 350. Dan unit cost-nya itu masing-masing initial inventory-nya 25. Saja kita solve. Nah, ini di awal tadi kan initial inventory-nya 25 dan total permintaan pada periode pertama yaitu sebesar 775, kekurangannya di 800 tersebut. Maka selanjutnya di periode kedua regular time-nya 100, selanjutnya pada periode ketiga regular demand-nya atau permintaannya itu 900 yang dipenuhi pada periode kedua dan ketiga ya, karena di sini kan 800. Oke, terus begitu seterusnya. Nah, dicontoh di periode 4 ini, ketika ada permintaan segini nanti akan dipenuhi akan memerlukan overtime untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih enaknya lagi, ini juga nanti bisa dilihat ini hasil itunya, apa namanya, transportasi modelnya tadi itu hasil dari upgrade planning pursuit-nya. Mungkin seperti itu, silakan kalian mengeksplor lagi lebih jauh dengan melihat ke beberapa jurnal dan artikel-artikel. Mungkin cukup sekian dari saya untuk memandu jalannya praktikum
PPC pada tahun ini pada modul agregat planning. Silahkan kalian mengeksplor lebih jauh melalui sumber-sumber lain. Jika ada pertanyaan dan tanggapan lainnya nanti bisa didiskusikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar dan mencoba. Oh ya, untuk sebelum itu, jadi nanti dari kesimpulan ini yaitu kalian akan memilih model mana atau metode mana yang menghasilkan biaya paling kecil. Kayak tadi kan ada yang strategi, terus yang smooth solution, terus yang menggunakan overtime dan subkontrak. Nanti bisa dilihat kesimpulannya adalah melalui biaya terkecil yang dianggap paling efisien untuk digunakan untuk proses dari perencanaan agregat tersebut. Sekali lagi terima kasih dan selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.